warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami berdua di podcast SMA Negeri 1 Cepogo, Smart Test SMA Negeri 1 Cepogo. Pada pertemuan kali ini, kami berdua akan membahas tentang peran ibu dalam membentuk karakter anak. Perkenalkan, saya Ella Nurfaiko dan rekan Saya Inam Hidayat Yesus. Selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang peran kita sebagai seorang ibu dalam membentuk karakter anak. Seperti kita ketahui Bu Endang, peran ibu sangatlah penting dalam pembentukan karakter anak, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita untuk belajar, kemudian untuk berkeluh kesah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang ibu itu harus memiliki pengetahuan yang lebih, memiliki ilmu yang lebih, supaya bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Betul ya, Betul sekali Bu Ella. Kemudian terkait dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita, seperti Rasulullah berkata, ataupun kalau dari filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa didiklah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya. Nah, terkait dengan hal ini, untuk awalan kita perlu membahas generasi-generasi zaman-zaman yang ada di dunia ini, ya Bu Endang ya. Kita sekarang ada di sini, berarti kan ada sebelum kita. Betul. Kita akan membahas mungkin rekan-rekan di sana mungkin belum tahu nih generasi-generasi apa saja, atau mungkin sudah tahu tetapi belum tahu saya masuk ke generasi yang mana. Makanya kita ulas dulu ya Bu Endang ya, generasi-generasi di dunia ini kita awali dengan yang namanya generasi baby boomers. Baby boomers ya, itu kira-kira tahun berapa ya Bu ya? Ya, baby boomers itu adalah generasi yang ada pada tahun 1946 sampai dengan 1964. Itu generasinya siapa Bu Endang? Orang tua kita. Iya, orang tua saya dan orang tuanya Bu Endang ini lahir di generasi ini, baby boomers. Nah, ciri-ciri dari generasi baby boomers ini apa Bu Endang? Bu Endang, kalau tahun itu ya, kita lihat di tahun 46 itu adalah tahun setelah kita merdeka. Berarti sebelumnya pasti sudah ada perjuangan ya. Berarti kalau ada perjuangan, mereka pasti punya sikap, punya karakter yang dibentuk pada saat itu. Nah, misalnya apa? Mereka punya apa ya? Mungkin jiwa yang optimis. Optimis merdeka gitu ya. Dan merdeka optimis gitu. Ketika di era saat itu, di tahun-tahun itu kan pastinya perjuangan, mereka berjiwa petualang juga. Iya, karena tantangan hidup keras. Karena dijajah kan tidak enak. Semua dibatasi, kita tidak bisa sekolah saat itu ya. Maka mereka ingin lepas dari belenggu itu. Maka dia punya jiwa yang keras, semangat yang kuat gitu. Ya, di era generasi orang tua kita pastinya pembentukan karakternya berbeda. Iya. Pendidikannya pasti berbeda. Ketika zaman itu mungkin di dunia pendidikan juga masih jauh. Ya, gurunya mungkin kalau saya dengar dari obrolan-obrolan orang tua kita ya Bu ya, di zaman Jepang di guru yang galak gitu ya, gitu. Dulu itu katanya ketika kukunya panjang atau apa itu gurunya bawa itu dari generasi saat itu. Tentunya akan berbeda di generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya generasi apa Bu Endang? Generasi X. Nah, generasi X itu lahir ada di tahun berapa? Dan ini mungkin generasinya Bu Endang. Nah, ini karena generasi saya, maka saya sedikit tahu. Tahun 65 sampai 79. Nah, saya kan lahir di tahun 72. Nah, berarti ada di antara itu. Ya, generasi X waktu itu ya beda sih ya dengan yang sekarang. Dulu kan masih terbatas. Listrik juga zaman saya kecil itu listrik juga belum ada Bu. Kalau sekolah, kalau belajar itu di rumah makanya lampu petromak itu ya. Itu. Anak zaman sekarang tahu nggak ya Bu itu? Nah itu. Kalau saya dulu masih tahu.
masih tahun 90-an apa ya? Masih ada kayaknya. Iya, masih. Masih. Istri kan belum masuk. Dulu kan istri masuk desa ya. Iya. Nunggu itu. Kayaknya lampu pompa kalau bangun tidur sudah hitam semua. Ayamnya hitam-hitam Ya itu ya karena waktu itu belum apa ya selengkap sekarang, maka dulu kan juga anak-anak juga harus berjuang juga misalnya ketika lampu minyaknya habis, kita harus jalan, kita harus cari, itu perjuangan juga saat itu. Nah, maka menunjukkan sikap yang apa ya, yang luas. Ya, kita menyesuaikan kondisi pada saat itu gitu loh. Kita harus bisa menyesuaikan kondisi pada saat itu. Dan juga pada saat itu karena kita berada di generasi sehabis merdeka ya, yang dulu itu juga keras, tantangan hidupnya juga keras, maka di generasi saya pun juga tantangan hidupnya juga masih keras juga, gitu. Kita juga harus berjuang untuk meraih sesuatu, kita harus berjuang seperti itu, sehingga menimbulkan sikap mandiri gitu. Ya, mandiri. Jadi generasi saat itu mandiri. Mungkin juga berbeda lagi dengan generasi berikutnya. Untuk terkait dengan kemandirian, dengan perjuangannya, kemudian fasilitas yang ada itu berbeda, dan itu pastinya berpengaruh dengan cara orang tua kita mendidik kita. Era saat Bu Endang dengan era saya masih beda gitu ya Bu Endang ya, karena berada saya di generasi kan seperti itu. Ya, kemudian generasi berikutnya ini sepertinya generasi saya ini. Ini generasi Y yang bisa kita sebut dengan generasi milenial. Ini generasi milenial. Ya, jadi generasi milenial itu adalah generasi yang lahir sudah ada era digital di situ. Ya, sudah maju loh, istilahnya sudah ada komputer, internet gitu ya. Sudah ada, makanya di generasi milenial ini adalah generasi yang terbuka, kemudian suka berbagi. Berbagi, misal pasang status gitu ya begitu ya. Kita mau makan, kita ini mau podcast gitu kan, bikin status dulu gitu kan. Jadi generasi milenial ini adalah generasi yang memanfaatkan teknologi, terutama untuk sharing, karena teknologinya ada sehingga mereka mudah untuk berbagi. Ya, karena eranya sudah globalisasi ya, mendunia, sehingga batasan informasi itu kan sudah mudah sekali kita akses. Betul. Tapi harus digarisbawahi Bu, walaupun sudah diglobalisasi, eranya global, tapi tetap budayanya itu tetap harus kita berikan. Harus, jadi anak-anak harus punya budaya, budayanya masih ada. Betul, di generasi ini memang semua budaya bisa diterima, bisa masuk gitu ya, tetapi tetap ciri budaya juga harus kita saring, mana yang baik kita pakai, kalau yang tidak jangan dipakai. Ya, seperti itu. Oke, itu generasi milenial. Ya, tentunya ini banyak yang anak-anaknya juga di generasi berikutnya. Generasi apa itu setelah milenial? Z ya, setelahnya berarti Z. Iya, generasi Z itu tahun berapa Bu Indah? Tahun Z itu kan sekitar 96 sampai 2010-an. Nah, ini berarti generasinya anak saya. Pengalaman Bu Indah lagi nih, bagaimana cara mendidik generasi Z ya tadi ya? Iya, generasi Z itu ciri-cirinya pastinya sangat berbeda juga, karena generasi ini pastinya lebih dibanding milenial, mereka dalam digital dan lain sebagainya lebih maju lagi. Kemudian cara mensikapinya begitu pasti Bu Endang akan berbeda mensikapi anak-anak yang usia ini. Nah, kemudian generasi selanjutnya adalah generasi anak-anak saya ini. Generasi Alpha itu ya. Generasi Alpha itu lahir di tahun 2011 sampai dengan nanti 2025. Umur saya sudah berapa itu? 2025 yang ini tentunya sekarang juga pemerintah mulai mencanangkan atau membuat program bagaimana cara nantinya nih generasi ini tetap bisa bertahan hidup gitu ya sampai dengan 2025. Iya, karena kan begini Bu, kita kan tidak selalu ada, artinya kan kita nanti juga tua kan. Siapa yang menggantikan kita kalau bukan generasi setelah kita, generasi anak-anak kita. Makanya
penanaman karakternya itu memang betul-betul harus dilakukan dengan baik karena mereka calon pemimpin bangsa yang meneruskan semuanya nanti adalah mereka semua. Ya betul. Dan apalagi generasi yang ini ya, generasi Alpha itu kan generasi yang mungkin sejak mereka dalam kandungan itu sudah mengenal teknologi, Sudah modern. ya, sudah mengenal teknologi. Begitu lahir sudah kenal dengan kamera. Jadi ibunya itu sudah di foto apa begitu ya, sudah dengan gadget itu sudah asing. Permainannya sudah modern ya. Kalau zaman kita dulu main engklek, main kupak soto, main player itu tahu dia lihat mainan di HP. Anak saya itu permainan gobal sodor itu di HP, Bu. Bukan dengan teman-temannya seperti generasi saya, Bu Enda ketika itu. Jadi sudah berubah sekali. Nah, oleh karena itu ya kita kembali tadi, kita didik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Tetapi ya itu Bu, jangan lupa budaya, norma harus tetap kita berikan. Berikan sebanyak mungkin, sebaik mungkin gitu loh. Karena apa? Fondasi agama itu sangat penting sekali dalam membentuk karakter anak itu kan. Betul. Itu dasar ya Bu ya? Dasar itu dasar. Kemudian tentunya kita juga harus tahu pola-pola asuh yang seperti apa yang seharusnya kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita sehingga memiliki karakter yang baik. Kira-kira dari pengalaman Bu Enda saja, Bu Enda kan yang puterinya sudah besar, tentunya sudah mengalami tahapan-tahapan yang lebih lama dibandingkan saya dalam mengasuh anak. Ada nggak kira-kira Bu Endang pola-pola asuh kita itu yang kira-kira sebenarnya tidak seharusnya kita lakukan, yang kadang kita tidak sadar bahwa yang saya lakukan ini ternyata salah gitu. Negatif ya. Mungkin perlu kita bahas ya Bu Endang ya. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk introspeksi diri kita. Maksudnya kita bukan menggurui, tetapi kita obrolkan. Kita sharing. Ternyata kita itu Bapak, Ibu atau rekan-rekan semuanya, nanti kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Ternyata kalau saya melakukan ini, ternyata tuh di mata anak itu ternyata itu salah. Ternyata mereka tidak suka kalau kita gitukan seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu Bu Endang. Kira-kira apa ini pola asuh yang kira-kira mereka tidak suka ya. Ini yang pertama itu anak sekarang ini mereka itu tidak suka terlalu banyak aturan, tetapi juga bukan berarti terus tidak ada aturan gitu ya. Artinya kalau mereka itu terlalu banyak kita larang, mereka tidak suka. Misal saja Bu, putranya penjenengan saja, ya misal, kamu jangan begitu, malah begitu nanti kan. Kamu jangan lari, kan seperti itu. Maka bahasanya mungkin ya, pengemasannya yang mungkin berbeda, harus kita bedakan gitu. Kalau misalnya jangan yang mengatakan kepada anak, kamu jangan begitu, tapi ayo nak, seperti ini, sebaiknya kita seperti itu. Karena seperti itu bahasanya kan yang berbeda. Seperti itu. Jadi aturan itu penting, tapi harus jangan semuanya diatur gitu ya. Jadi jangan apa-apa, misal kadang kan ada orang tua yang misal dalam satu hari gitu ya, nanti bangun tidur terus ini nggak boleh ini, nanti pulang sekolah nggak boleh ke sana, ini diatur gitu, jadi anak itu seperti robot Bu Ena. Itu yang mereka itu tidak suka. Itu tidak baik juga untuk perkembangan mereka, karena kalau mereka terlalu banyak diatur, justru nanti kesannya efeknya nanti dia akan menjadi justru memberontak terhadap aturan itu. Di samping itu karena dia juga akhirnya jadi seperti tidak punya jati diri ya Bu. Apa-apa harus orang tuanya, mungkin bahkan memilih sesuatu pun sudah bisa harus orang tuanya. Tidak seperti itu juga. Artinya kan begini, mereka tetap harus ada aturan, tapi bagaimana itu bisa dikomunikasikan. Aturan dikomunikasikan dengan anak. Mungkin kalau anaknya masih kecil, orang tua dominasi boleh lah. Tapi kalau anak sudah besar itu harus sharing dengan anak, itu seperti itu. Maunya kita seperti apa, anak seperti apa, nanti ambil jalan tengah untuk kebaikan semuanya, kan seperti itu ya. Tapi ketika kita juga tidak memberikan aturan ke anak, efeknya nanti
kayak lagu Losdol itu. Nah ini tidak ada aturan, ya sama saja kita menjerumuskan anak kita ke hal yang buruk. Karena tidak ada aturan, mungkin dia tidak punya aturan apa-apa, maka tetap ada aturan. Kita tetap harus mengatur. Maksudnya seperti ini. Oh kamu nanti nak, kamu kalau sekolah misalnya ya pulang jam segini, kamu harus pulang. Kalau anak itu sebelum maghrib sudah pulang lah, misalnya seperti itu. Sholat ya tetap, itu kan kewajiban ya. Misalnya bagi yang beragama Islam, mengingatkan anak sholat, mengingatkan anak untuk mengaji, misalnya itu kan juga sesuatu yang kita perlu lakukan. Harus kita lakukan. Bukan kita nanti udah biarkan saja biar mereka bahagia. Itu yang nggak bisa ya. Jangan terus mereka jadi yes, pokoknya anak tidak ada aturan juga pastinya efeknya nanti tidak baik. Artinya proporsional ya, semua itu kalau cukup proporsional kita terima, anak terima pasti akan bagus. Oke, selanjutnya mungkin ada pola asuh lagi yang dari hasil pengalaman yang mungkin kita nggak nyadar itu, nggak sadar bahwa itu kita lakukan, ternyata itu tuh padanya itu efeknya juga tidak baik, memanjakan anak ya. Wah, ini banyak nih gini. Kadang memanjakan anak itu apa ya Bu? Karena kasihan, kemudian rasa sayang kita ya. Terus pengalaman dulu, aku kan bisa apa Bu, misal belum terpenuhi dulu waktu zaman saya seusia dia itu orang keturutan ibaratnya gitu. Saya ini anakku ya ojo nganti kok ngono. Nah, itu akhirnya efeknya kita jadi memanjakan anak-anak kita. Kemudian kadang kasihan, udahlah jangan dibangunkan, kasihan. Belajarnya nanti aja atau ditunda dulu untuk kegiatan ini. Itu efeknya nggak baik juga ya. Jadi artinya kita harus, sekali lagi kita harus tahu posisi kita. Artinya misalnya anak meminta sesuatu pada kita ya Bu ya, karena kita kasihan, itu ya harus diberikan. Tapi kita harus tahu bahwa yang kita belikan itu adalah satu kebutuhan, bukan cuma keinginan saja. Kita ngomongin misalnya minta HP misalnya, HP itu untuk apa? Kalau untuk belajar, kalau kemarin kan pandemi itu kan harus pakai HP, belajarnya itu harus daring, ya kita penuhi karena memang itu satu kebutuhan, bukan cuma keinginan. Kalau beli HP itu apa? Untuk main Mobile Legends aja lah, itu misalnya karena teman-temanku pada punya itu kan itu yang kebermanfaatannya. Kalau anak ini Bu, kalau anak sudah besar ya, sudah paham, mungkin ada cara lain yang bisa kita gunakan. Misalnya begini Bu, mereka pingin apa? Ayo dek, kamu nabung, nanti saya tomboi misalnya. Itu membangun apa ya, usaha. Ada usaha terlebih dahulu untuk mencapai keinginannya. Jadi tidak anak nggak minta, wes tak tukok ke. Padahal anaknya nggak minta. Itu kan tidak sesuai kebutuhan. Itu efeknya juga tidak baik. Itu kadang kita nggak nyadari, maksudnya kita melakukan itu, kita nggak nyadar ternyata itu efeknya menjadi seperti ini. Karena kita lakukan aja. Jadi daya juang anak juga kurang ya Bu ya ketika seperti itu, karena saat aku rasa repot-repot juga nanti bakal di gitu ya. Tidak baik untuk karakter anak itu daya juangnya. Kemudian apalagi Bu Enda? Begini, karena anak saya sudah remaja ya Bu, kita bicara tentang remaja. Remaja itu kan tahap dimana seorang anak itu kan mencari jati dirinya, katanya seperti itu, mencari jati diri. Dia tahapnya kan sudah di game state itu. Dalam bahasa sosiologi itu ada game state. Apa itu game state? Nanti siapa tahu ada istilah Bu Enda ini guru sosiologi, jadi bahasanya siap bertindak. Jadi mereka itu lebih senang berinteraksi dengan teman-temannya. Banyak waktunya dihabiskan dengan teman-temannya. Mungkin dengan dia berada pada lingkungan teman-temannya, mungkin dia merasa nyaman karena circle. Bahasa mereka sekarang itu circle gitu. Ya, tapi ya harus ini, karena mereka sedang mencari jati diri, ya kita biarkan tapi kita pantau gitu loh.
mereka cari teman, silahkan cari teman yang banyak, tapi harus tahu carilah teman yang bisa membawa kamu ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik seperti itu. Tetap harus didampingi dan diarahkan gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita itu malah nggak kenal sama teman-teman anak kita. Iya, kita harus tahu. Jadi karakter teman-temannya seperti apa. Kalau perlu sampai orang tuanya, itu penting juga. Sikapnya seperti apa, backgroundnya seperti apa kita harus tahu. Tapi bukan berarti nanti kita ya kembali lagi itu dengan aturan-aturan yang ketat atau mengawasi secara ketat itu juga tidak suka anak kita. Iya, makanya kita kasih kepercayaan. Mereka itu senang kalau kita kasih kepercayaan. Biar mereka itu ngerti tanggung jawab itu seperti ini. Misalnya seperti itu. Maka ketika anak kita sudah remaja itu kita cenderung menjadi bestie, bestinya, gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh meremehkan pikiran mereka. Yang kadang-kadang kita tidak sadar. Nggak sadar kita lakukan itu, kadang-kadang kita tuh meremehkan pemikiran mereka. Padahal kadang-kadang pemikiran anak itu menjadi satu terobosan. Oke, Bu Endang, generasi Alpha, terkait dengan generasi Alpha. Generasi Alpha itu kan generasi yang cerdas, Ya, kritis, ya. Kemudian mereka itu sukanya dengan hal-hal yang instan. Jadi tidak mau ada perjuangan dulu, tapi maunya langsung langsung dapat, langsung bener, langsung prestasi, gitu ya. Dan mereka itu rata-rata adalah anak tunggal. Jadi orang tua di generasi ini adalah orang tua yang tidak mau memiliki anak banyak. Beda dengan generasi saya. Iya, betul ya. Nah, terkait dengan generasi Alpha ini yang kritis dan cerdas, pastinya kita sebagai orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik. Betul. Karena mereka pasti akan mengkritisi apa yang kita lakukan. Gitu ya, Bu Endang ya? Ya betul Bu. Makanya ada salah satu pola asuh yang mana yang kadang-kadang kita lakukan tanpa kita sadari, tetapi itu menjadi contoh yang tidak baik buat anak kita. Maka kita harus berperilaku yang baik di depan anak-anak kita. Seperti itu. Misalnya ya, ketika dalam keluarga kita berinteraksi dengan ayah, ibu, anak ya di situ. Ketika ayah mengatakan misalnya kita nanti ngobrol, tidak boleh ada yang pegang HP. Semua harus tidak pegang HP. Jangan ayahnya pegang HP, anaknya tidak boleh pegang HP. Nanti kan anak menjadi contoh saja. Iya, contohnya tidak betul. Seperti itu. Jadi berikan contoh-contoh hal-hal yang positif gitu loh, yang baik. Misalnya orang tua ngajak ayo deh sholat misalnya, ya kita ya sholat, jangan ayo deh sholat kan gitu. Itu kan pasti akan protes. Anak-anak generasi ini akan protes karena ya itu tadi anak-anak saya itu juga generasi ini Bu Endang. Iya ya. Apalagi yang kecil ini, wah ini lebih kritis lagi. Anak saya yang paling kecil itu baru 3 tahun, tapi dia sudah kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di pasti akan protes gitu ya. Oke, itu tadi pola-pola asuh yang tidak kita sadari bahwa sebenarnya kita itu salah dalam ya. Tentunya pasti banyak sekali pola-pola asuh yang bisa kita bahas yang seharusnya tidak kita lakukan dan itu ternyata salah. Tapi kalau kita bahas di sini nanti berkepanjangan, durasi tidak tidak memungkinkan gitu ya Bu Endang. Mungkin kita akhiri saja Bu Endang ya. Iya, intinya begini Bu. Yang penting dalam mendidik anak, anak-anak dalam generasi yang sekarang ini, maka kita harus bisa masuk ke dunianya. Kita bisa masuk ke dunianya, kita mengarahkan, tapi tidak menekan. Kita mengarahkan, bahkan kita menjadi bestinya, temannya, kita masuk dalam circle-nya, dan kita yang penting Bu, landasan agama itu sangat penting. Teknologi boleh maju, boleh global, tapi agama, budaya, norma, aturan ya itu harus tetap kita pegang. Betul, setuju sekali dengan Bu Endang. Jadi intinya itu tadi ya Bu Endang ya, bagaimana cara kita atau peran kita sebagai seorang ibu dalam mendidik anak-anak kita untuk membangun karakter-karakter baik bagi anak-anak kita. Dan garis bawahi juga bahwa pendidikan untuk membentuk karakter anak tidak hanya tanggung jawab ibu, tetapi tanggung jawab keluarga. Satu keluarga, tidak hanya kita sebagai ibu, tidak hanya ayah dan anak pun berperan dalam proses ini. Ketika ayah dan ibu sudah mengemas sedemikian rupa untuk membentuk karakter, tapi anaknya tidak mau, makanya harus tahu
status sebagai anak harus berperan sebagai anak, status sebagai orang tua harus berperan sebagai orang tua. Semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan lagi. Betul sekali. Oke, rekan-rekan semuanya, kiranya sudah kita lalui obrolan kita dengan panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk kita berdua ya, sebagai bahan evaluasi atau introspeksi diri kita supaya menjadi lebih baik dalam mendidik anak-anak kita. Kita akhiri saja. Terima kasih sudah menyimak obrolan kami berdua terkait dengan peran ibu dalam membentuk karakter anak. Sampai berjumpa kembali. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu, Mbak Ika.